Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jatilawan JTR. Oke, kali ini saya berada di mobil Hilux 4x4 tipe G. Nah, tipe G ini masih menggunakan kunci slot. Kunci slotnya ya, pakai ini. Jadi kunci slotnya seperti ini. Nah, jadi belum stop engine. Nah, mungkin bagi yang sudah pernah pakai Hilux tentunya tidak heran. Tapi bagi yang pemula mungkin akan bermanfaat tutorial kami kali ini untuk bagaimana menjadi driver, terutama menjalankan driver di Hilux ini. Hilux tipe 44 itu adalah bertujuan mungkin perusahaan ya. Jadi 44 itu bedanya dengan 42 adalah kalau 42 itu menggunakan penggerak roda belakang. Jadi dua-duanya roda belakang itu jadi penggerakannya di roda belakang. Tapi kalau yang 44 itu roda belakang dan depan itu menggunakan rodanya itu bisa berputar dua-duanya. Tentunya dengan panel-panel yang sudah disiapkan dan ditentukan. Nah, kita akan mengulas bagaimana fungsi, bagaimana cara menghidupkannya mobil Hilux Toyota ini, kita akan kupas di sini. Nah, untuk bagi pemula ya, kita akan menjelaskan bagaimana atau apa-apa yang ada, panel-panel apa yang ada di sini. Salah satunya untuk pertama kali adalah setir. Ini namanya setir guys, ini setir. Jadi sampai hari ini setir masih lingkaran, jadi belum kotak. Ini memang seperti ini, jadi belum kotak. Di dalam setir ini ada dilengkapi tombol-tombol. Tombol-tombol ini tombol audio, ini tombol untuk bagian unitnya. Dan ini untuk nanti kita akan jelaskan. Nah, untuk langkah pertama bagaimana cara menghidupkan dulu. Oke, sebelum lanjut video, jangan lupa untuk like dan share. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Subscribe itu gratis guys, agar channel kami bisa terbangun. Oke, lanjut video. Nah, kita akan menghidupkan. Nih bagaimana cara menghidupkannya. Oke, mungkin akan bermanfaat ya bagi yang masih belum pernah pakai Hilux. Tapi kalau yang sudah pernah, silahkan beri komentar. Mungkin ada yang kurang pas atau apa untuk bisa membangun kami. Oke, ini colokannya di sini. Jadi belum start engine ya, jadi belum elektrik. Nah, ini awalnya ini kita lihat kan. Nah, ini. Nah, pertama kita harus seperti ini. Nah, kita pertama-tama harus menyalakan sampai ini. Nanti akan ada kode. Nah, setelah ini, nah di sini yang menentukan perbedaan atau sangat beda, atau mungkin akan menjadi agak kaget ya kalau masih belum pernah. Soalnya perbedaannya, kalau mungkin L300 ya kayak itu, L300 langsung dikontak hidup. Mungkin kalau yang Matic, Innova Matic mungkin ya, itu ditekan rem bisa hidup. Tapi di sini yang membedakan, uniknya di sini. Jadi itu harus injek kopling. Jadi bisa hidupnya injek dulu. Nah, ini kita tunjukkan. Kalau ini langsung nggak bisa hidup, ini nggak bisa hidup. Kita sudah coba. Nah, ini nggak bisa hidup. Nah, coba. Jadi, nah ini nggak bisa hidup. Tapi nanti setelah dikopling, nah kita injek kopling ya. Kita injek kopling. Nih, ini perbedaannya. Nah, itu perbedaannya mobil jenis ini dengan mobil yang lain. Barangkali akan bermanfaat. Itu perbedaannya. Nah, kita lanjut. Kita akan menjelaskan. Nah, ini
ini adalah panel AC. Ini panel AC. Jadi masih bentuk dial ya. Kita hidupkan dulu. Nah, kita menghidupkan AC juga pakai aturan supaya bisa AC kita bisa awet untuk pendinginannya. Nah, ini seperti ini. Ini untuk low dan ini untuk menaikkan sampai high. Dan ini untuk mengatur lubang mana yang perlu diaktifkan. Oke. Nah, ini untuk temperaturnya, temperatur kedinginan. Seperti itu. Nah, ini. Nah, kita lanjut. Ini adalah H2, H4 dan L4. Apa fungsinya? H2 ini adalah fungsinya untuk di jalanan yang aspal. Jadi untuk pemula aja udah nggak usah pakai H4 atau L4. Ini di jalanan raya kita sudah posisi seperti mobil normal, mobil biasa ya. Tapi kalau sudah H4 ini fungsinya untuk jalanan licin, jalanan turun yang licin atau nanjak yang licin. Nah, kita gunakan H4. Terus kalau L4 itu yang sangat ekstrim, di lumpur atau di tanjakan yang berat. Nah, ini roda H4 dan L4 ini rodanya semuanya berputar. Jadi roda keempat-empatnya penggeraknya ada di roda keempat rodanya. Seperti itu. Ya, kita nanti akan kita berikan tutorial bagaimana cara mengaktifkan H4, mengaktifkan L4 dan kembali ke H2. Kita lanjut dulu. Untuk yang ini adalah head unit tipnya ya. Kita ada USB dan untuk disambungkan ke HP untuk di Bluetooth, dan ini untuk hazard, terus ini untuk mengatur waktu, dan di sini untuk satu hal lagi untuk mengatur ya. Jadi mengontrol di speedo ya. Ini untuk mengatur, jadi seperti itu. Ya, sana. Nah, itu kita untuk mengatur seperti itu. Kita diatur, jadi seperti itu yang aturnya. Nah, seperti ini. Seperti itu kita atur. Nah, sana seperti itu. Jadi itu fungsinya setir kalau diputar, nah dia mutar. Dia ban kita agak enak. Nah, kalau sini mutar lagi. Ini, nah mereka bengkok lagi. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Kita ada penjelasannya. Jadi H4 setelah H2, untuk H4 ini kita nggak apa-apa ya, kita dulu, kita langsung diputar. Jadi setiap kali ke H4 atau L4 itu harus diinjek kopling. Jadi injek kopling. Jadi posisi harus diinjek kopling. Jadi seperti ini. Plug. Nah, dia nanti akan ditunjukkan seperti kedip-kedip ya. Jadi di indikatornya akan berkedip-kedip. Nah, itu kita tunggu sampai posisi dia itu berhenti. Nah, kalau di posisi nanti, kalau mungkin jalannya ini licin ya, kalau di jalannya mungkin lebih ekstrim lagi, kita pindah lagi ke L4. Nah, seperti ini. Dan di sini, nah ini untuk mengunci roda belakang. Nah, seperti ini. Nah, jadi langsung kodenya seperti itu. Nah, setelah nit terus ininya, jadi kita kembali ya. Jadi seperti ini. Kita ini. Jadi seperti ini. Nah, itu. Nah, itu menandakan bahwa fungsi ini L4 ini fungsi. Jadi aturannya jangan sampai berjalan sebelum kode itu mentolong. Artinya untuk tetap hidup, jadi nggak kedip. Itu ya. Jadi aturannya seperti itu. Nah, nanti kita akan di video berikutnya akan ada tutorialnya bagaimana cara menjalankan di saat di perjalanan yang di lumpur. Oke. Jadi kita mengembalikan ya seperti itu, kita kopling lagi. Nah, seperti itu dengan seperti ini. Seperti itu ya. Itu masih berkedip. Nah, kita akan normalkan dulu. Nah, itu sudah mati. Nah, seperti itu.
seperti itu. Nah, kita akan sedikit ke belakang ya. Ini kita akan lihat nih. Bedanya ini setang, ini kan yang sistem manual ya. Bedanya untuk 1 2 3 4 5 6 itu normal ya. Jadi kalau satu normal, ini satu normal gini. Perbandingannya Anda bisa bayangkan atau melisik ke belakang bagaimana perbandingannya dengan truk. Kalau truk satunya kan ke belakang. Jadi ini posisi ke depan satu. Nah, di sini yang unik lagi itu R-nya beda dengan yang lain. Kalau yang mobil lain yang sistem tongkat, R-nya itu kan di sini, posisi 6 ini. Nah, jadi ya, ini 1 2 terus 3 4 5 6. Nah, di sini 6 itu posisinya kebalikannya yang mobil-mobil normal. Nah, sekarang R-nya itu seperti ini. Jadi agak sepeleng. Jadi di press ke kiri, jadi sampai habis, sampai muncul suara. Nah, itu muncul suara. Ini reverse ke belakang. Jadi kali ini udah reverse. Perbedaannya itu. Jadi kalau kita nggak hati-hati, itu kita pengen mundur, nggak tahu sepelengnya, nggak tahu rewesnya kemana, itu akan jadi satu, tetap di gigi satu. Contohnya seperti ini ya, kita akan coba. Nah, ini gigi satu, kita masih maju. Nah, kita maju. Tapi, nah untuk rewesnya nih, nah muncul seperti itu. Oke, mungkin ini sedikit review yang jauh dari kata sempurna, yang hanya sepengetahuan saya. Barangkali bisa memberikan tambahan, silahkan di komentari di kolom yang tersedia supaya kita bisa terbangun untuk nanti selanjutnya kita akan mereview yang mobil satunya, yaitu mobil Innova Matic. Bagaimana cara supaya kita transmisi kita awet, bagaimana, nah nanti di video berikutnya kita mereview ini. Tombol-tombolnya seperti itu. Dan ini tambahan lagi, ini adalah untuk wheel beeper, dan ini untuk lampu-lampunya. Dan setiap panel atau instrumen yang kita gunakan itu pasti ada aturannya. Atau instrumen yang harus dipakai tapi kita tidak menggunakan, itu pasti akan ada indikator yang menyala. Contohnya ini. Nah, ini indikator. Ini pasti nyala. Nah, ini. Nah, ini sebentar. Nah, posisinya ini. Ini kalau ini, nah itu instrumennya, indikatornya nyala. Nah, itu kedip-kedip terus. Nah, itu ini. Tapi kalau sudah di ini, itu pasti mati. Nah, seperti itu. Nah, yang sebelah berarti masih perlu dihidupkan, dinyalakan. Jadi semua instrumen memang harus dipakai. Jadi memang faktor keselamatan itu sangat penting, dan itu sebenarnya sudah diantisipasi dengan baik oleh perusahaan yang menggunakan sistem ini. Jadi berbagai macam instrumen sudah saya jelaskan, dan ini ada sedikit cup holder. Ini cup holder, bedanya di sini ya. Ini ada cup holder untuk penempatan. Ini untuk penempatan mungkin aqua supaya dingin. Nah, ini AC-nya. Nah, seperti ini. Nah, kebetulan untuk tipe G ini memang seperti itu. Jadi masih manual, semi manual. Untuk spion sudah elektrik. Jadi seperti ini sudah elektrik. Seperti itu sudah elektrik. Oke guys, untuk kali ini sekian dulu. Jangan lupa untuk like dan share. Silahkan subscribe di channel kami agar tidak ketinggalan video. Silahkan aktifkan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.